Ya itu ngituin makanan yang di rumah sakit aja, bekas dia nih. Jadi kita bertiga makan nih, ya, bekas dia dikasih aja rumah dari rumah sakit sakit jadi itu. makan. Karena saya juga nggak punya uang sama sekali. Ya. Namanya Bapak Saiful. Bapak Syaiful ya. Ini Ibu Ella Rasmadika. ya, panggilannya Ibu Ella. Oke, Bapak Syaiful dan Ibu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, alhamdulillah saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Syaiful dan Ibu Ella ya. Beliau ini luar biasa banget ya Pak Syaiful ya. Dengan segala keterbatasannya beliau tetap berusaha untuk mencari rezeki untuk ketiga anaknya. Ada 3 ya Bu anaknya dan istrinya. Nah kita ini mau ngobrol-ngobrol nih, gimana sih perjalanannya Bapak Syaiful dan Ibu Ella selama ini. Kita ngobrol ya. Nah kalau Bapak Syaiful kerjaannya apa, mohon maaf? Ya ngamen aja, Oh ngamen. pakai tongkat bambu, Diapain? dipukul-pukul sambil nyanyi saya. Gimana coba Pak? Gimana? Sengaja aku datang ke kotamu, lama niat tidak bertemu. Oh, jadi gitu cara nyanyinya. Jadi itu tongkat itu sebagai penyangga juga dan sebagai alat musik juga berarti ya. Masya Allah, keren banget. Dan biasanya dapat berapa Pak kalau sehari ngamen gitu? Nggak tentu Bu, kadang 70.000. Oh, Kadang paling kecil tuh saya kadang kalau lagi jatuh terus, saya suka jatuh terus 20.000. jatuh gimana tuh Pak? Jatuh ini apa kaki sayanya, jadi kadang licin kalau hujan, licin tuh kalau hujan saya sedih banget kalau hujan. Pokoknya udah. Ya kalau sakit aja udah, saya juga bingung meminta tolong ke tetangga kan udah sering kayaknya nggak enak gitu loh. Jadi ya udah yang ada aja gitu yang di rumah, kalau semuanya dikasih sama tetangga makan ya sepiring ya udah ramean gitu. Namanya ya banyak sih saudara, cuman ya namanya kita sering minta mah nggak enak juga ya kalau tiap hari. Iya, saya paham. Memang dari penghasilan Bapak Syaiful mengamen setiap hari itu mencukupi nggak untuk kebutuhan sehari-hari? Enggak. Makanya kadang saya untuk mencukupi saya paksain Bu. Saya buka usaha sendiri, tapi saya pinjam sama bank keliling, ada rentenir itu Bu, kayak gitu. Terpaksa saya. Dagangan apa tuh? Jalan gitu. Itu saya Yang jagain di rumah. apa buat Habis dia sakit terus, dia ntar 2 hari nggak nyari, 3 hari kadang seminggu. Dia bingung saya harus dari mana gitu. Akhirnya buka, kalau kayak gitu ya sehari dapat 20 juga bisa, lumayan lah maksudnya buat makan berlima gitu. Kalau seandainya ngandelin dia doang, itu gimana tuh ya? fisik saya makin melemah. Iya, dia juga sering jatuh, sakit-sakitan. Ininya pinggangnya katanya surat kejepit, terus itu yang Syaraf kejepit. Iya, syaraf kejepit katanya. Pas itu dia sempat sakit lama tuh karena Syaraf kejepitnya. Kalau boleh tahu, maaf Pak Syaiful, Pak Syaiful dengan keadaannya seperti ini sudah dari kecil apa? Dari lahir. Oh, dari lahir. Dari lahir saya udah seperti ini.
dari lahir sudah seperti ini ya. Dan alhamdulillah ya, masya Allah Ya, bisa saya yang bertemu. kerja, ya, saya yang nyari uang karena Hamil ya, melahirkan dan melahirkan. tadinya dia jualan pulsa. Saya mikir kan waktu pas nerima dia punya jualan pulsa, jualan bensin, kayak gitu masih ada penghasilan. Terus ditambah saya kerja kan, masih cukup lah pas udah punya anak. Terus hamil lagi kan anak yang kedua jaraknya nggak terlalu jauh. Ya udah jadinya terpaksa dia turun ke jalan. Tadinya kan dia ngajar musik kan. Oh, Bapak dulu belajar juga nyanyi ya? Iya, saya otodidak sih ya untuk musik itu. Jadi, Oh, otodidak. jadi saya belajar sendiri gitu, terus mengembangin gitu. Tapi aku mau tanya deh sama Bu Ella. Di saat semua orang ingin mencari, mohon maaf ya Pak ya, pasangan yang sempurna. Kenapa Bu Ella memilih Pak Syaiful? Karena ini ya dia sabar gitu ngadepin hidup, terus dia punya bakat, nggak malu, terus dia juga bikin saya nyaman karena di rumah dulu orang tua saya kan rada keras ya, jadi larinya ke pasangan. Ya udah awalnya juga nggak setuju sih orang tua, cuman pas lama-lama akhirnya ya udah dia tanggung jawab. Dia biasa namanya orang tua takut gak bisa nafkahin kan awal-awal itu. Ya udah akhirnya lama-lama setuju juga orang tua, dan saya juga ayo gitu. Dia juga kan dari lahir seperti ini, ayo kita bangkit bareng gitu. Tapi karena ya sebenarnya mah aku berharapnya dia dari musik gitu, maksudnya kayak musisi ngasilin uang, karena nggak ada jalannya. Dia juga sempat bikin album gitu kan, ya orang Surabaya sama-sama diva gitu, sang diva. Cuma karena nggak tahu. Saya dulu masuk komunitas difabel. Oh, Ada komunitas difabel yang berbakat lah. Saya sempat dibikinin kayak kaset atau kayak album gitu. Cuma di Surabaya. Cumanya nggak ada kabar dianya, kayak nggak tahu udah diperjualbelikan di sana, bilangnya nanti maksudnya dapat komisinya. royalti ya. Ya ternyata los gitu aja, dan ternyata emang udah menyebar di sana, tapi kitanya nggak tahu, dianya nggak hubungin karena dia juga jauh. Jadi kayak kita gimana sih dibohongin gitu Iya. sih. Terus saya berharapnya dulu kayak gitu dia musik, cuman karena emang belum beruntung. Banyak juga yang nyaranin kan karena dia sering jatuh dari apa sih ngamen, maksudnya ngamen di apa sih namanya sosmed kan bisa, cuman HP-nya juga tidak mendukung kayak gitu kan. Sampai aja jadul. Iya, banyak yang nyaranin daripada di sana nanti jatuh terus kan, ada maksudnya ada bakatnya gitu. Cuman ya begitu, HP-nya begitu nggak bisa Nggak buat bisa. nginin. Nah, terus kalau misalkan untuk makan sehari-hari gimana? Ya itu bertahan untuk hidupnya. Saya kalau fisik saya kuat, saya mengamen. Tapi kalau emang nggak memungkinkan untuk mengamen, ya paling saya mengharapkan usaha saya sih yang bisa. Ya, tapi kan yang mungkin namanya usaha juga pasti ada turun naiknya ya, nggak betul. mungkin kayak terus-terusan ada gitu. Nah, kalau misalkan pada saat itu nggak punya uang sama sekali gimana? Ya itu paling minta sama tetangga, tapi kadang kan namanya orang ya ada apa sih, ada nggak maunya gitu ngebantu ya. Ya udah gimana caranya, ya udah kita minta semangkuk terus sepiring ya buat berlima tuh makan. Terus pernah juga dikontrakan nggak, udah token tinggal sedikit pada saat itu ya, air tinggal sedikit, kita beli gelas itu 5 bungkus disemuain, pakai dispenser juga, kompor juga gasnya habis pada saat itu ya. Udah makan berlima, yang penting yang bertiga dulu tuh yang kecil. Itu tuh kita sedih banget sih ngerasain, ya Allah. Sampai terus kontrakan juga belum bayar pada saat itu, makanya pindah ke sini. Sekolah juga anak yang perempuan belum Saya juga sempat bayar. ngontrak juga. Sempat ngontrak ya, Karena emang saya nggak bisa bayar, pindah ke sini. diusir. Oh, diusir. Tapi terus lalu tanggapan orang tua dan saudara-saudara ketika pindah ke sini gimana? Sudah nggak apa-apa, yang penting
ini diberesin ya. Yang penting kan posisinya di sini mah rame ya. Ya terima ramenya aja gitu. Maksudnya kayak rame-rame aja kalau semuanya pakaian air kebayar atau listrik kebayar juga. Gitu. Kalau kamar mandi di dalam ada satu. Ada satu. Itu bareng-bareng semuanya. Itu bareng-bareng semua. Oh, iya. Terus Pak Syaiful gimana perasaannya selama ini? Kan ketika Bapak DM ke kita, berarti kan Bapak membutuhkan, ya? Apa sih emang yang Bapak butuhkan gitu loh? Kenapa bisa sampai DM ke kami meminta bantuan? Ya saya membutuhkan buat modal usaha gitu, maksudnya Kayak gerobak gitu. Ya, saya mau jualan es teh gitu, cuman kalau bangku gitu kayak kurang menarik gitu. Kalau semua pakai gerobak kayaknya lebih tertarik gitu kan. Di sini sepanjang jalan belum ada juga yang jualan teh. Ntar kalau semuanya ini lanjut kemana gado-gado kayak gitu, pokoknya seininya saya aja pengen jualan gitu, ngebantu suami. Kalau saya kerja juga nggak bisa, walaupun saya masih bisa umur 28 masih bisa di pabrik gitu ya, anak-anak tapi ya. Ini bocilnya Anak-anak umur berapa aja? 8 sama 7 sama ini 2 tahun. Oh, Masya Allah. Oh, jadi itu harapannya ya, punya modal usaha supaya bisa menyambung hidup. Pak Syaifulnya juga mungkin bisa beristirahat sambil ngebantuin jagain anak-anak gitu ya. Jadi ibu bisa fokus untuk berjualan. Ya. Lalu selama ini jadi gimana perasaan ibu menjalani hari-hari? Ya apa sih, hari esok tuh harus makan apa gitu ya, terus uangnya tuh dari mana, dianya lagi bagus apa enggak fisiknya, itu udah paling mikirnya ke situ. Pas pernah waktu itu lagi kena COVID, itu tuh nggak ada yang ngasih untuk nengok atau ke apa sih, ngasih makanan gitu ke namanya kita bertiga isolasi ya sama dia juga. Paling di sana dikasih makanan dari rumah sakit yang dua itu kan, terus kita kayak 2 porsi doang, terus nggak ada yang ngasih pampers. Namanya anak kecil itu kita ngerasa sedih banget pada saat itu. Kita banyak saudara tapi nggak ada yang ini, mungkin karena kita juga keseringan minjem atau keseringan minta tolong gitu, jadinya begitu. Jadi gimana? Waktu itu gimana perasaannya? Sedih banget karena ngerasa nggak ada yang bantu. Terus kemarin kan dia sakit, masuk rumah sakit, nggak ada Bu. Maksudnya saya makanya kemarin saya DM, ya maksudnya nggak ada yang nganterin makanan atau ngasih pampers gitu, nggak ada. Maksudnya kita di rumah sakit loh gitu, maksudnya ya itu ngituin makanan yang di rumah sakit aja bekas dia nih. Jadi kita bertiga makan nih, ya bekas dia aja di rumah sakit itu. Karena saya juga nggak punya uang sama sekali. Ya. Makanya kemarin saya DM kan, karena nggak ada uang sama sekali. Pampers juga, ya udah dia kencing kita keringin sendiri di situ, nggak pakai pampers. Kadang kalau ada yang di samping kasihan gitu ya, ngasih makanan yang dia bawa dari rumah, yang kan namanya kelas 3 ramean kan, kadang ada yang ngasih kayak gitu. Iya maksudnya kasihan kan, nggak ada yang nganter gitu. Orang tua saya juga bukan orang kaya, maksudnya kayak dia juga pas-pasan, orang tua saya juga. Tapi benar-benar nggak ada uang sama sekali. Iya makanya kemarin saya nge-DM, bingung kemana. Tapi ibu pernah ada perasaan marah, kesel, kecewa gitu? Kenapa sih harus kamu tuh nggak bisa nyari uang, atau kenapa sih aku tuh nyesel nikahin kamu gitu? Ada nggak punya perasaan begitu? Paling cuman kok ya Allah gitu, paling aku kasihannya ke dia, maksudnya ya justru malah kasihan. Iya kasihan ke dia. Mohon maaf ya. Iya. Ya Allah, kan dia dari kecil udah difabel. Ya Allah, maksudnya jangan, ayo dong kasih bahagia dia dong gitu loh. Maksudnya dia kan dari kecil udah maksudnya jangan menderita gitu ya. Dia fisiknya sudah tidak sempurna dari lahir. Ayo dong ya Allah, jangan kayak gini terus gitu loh. Malah lebih ke dianya sih, karena kan dia dari kecil udah
kan, tidak sempurna. Harusnya ya Allah, jangan karena menikah malah menambah derita dia. Aku mau nyanyi separuh nafasku. Bapak yang gituin ya. Yang mainin apa? Yang mainin bambunya ya. Coba. Kita coba ya. Separuh nafasku terbang bersama dirimu, seakan tinggalkanku. Salahkah aku bila ku bukanlah seperti aku yang dahulu. Seru juga ternyata ya. Kapan-kapan ikut ya sama Pak Syaiful kalau gitu. Siap. Pak Syaiful, kita semua berdoa semoga Pak Syaiful beserta istri dan anak-anak mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah ini, ya. Dan semoga Pak Syaiful bisa tetap kuat, bisa tetap sabar. Pak Syaiful bisa menyenangkan hati istri dan menyenangkan anak-anaknya, insya Allah, ya. Kalau misalkan Bapak bisa ngomong, Bapak mau ngomong apa lagi sama istri? Tadi kan kepotong ya Pak ya? Ya pokoknya saya berusaha semampu saya, sekuat saya untuk membahagiakan istri saya, pokoknya dan anak-anak saya. Mau sampai saya jatuh pun, saya apa gimana gitu, pokoknya untuk anak dan istri saya. Tapi berarti itu sering ya Pak ya jatuh ya? Sering banget. Ketika lagi ngamen itu? Iya, sering banget. Entah itu karena saya kecapean kakinya atau enggak kaku, ini kan kaku kaki saya. Saya untuk berjalan aja kadang saya angkat berat banget. Oh gitu. Udah nggak saya rasain lah seperti itu, dan semuanya yang penting saya anak dan istri tanggung jawab saya sebagai tanggung jawab. Insya Allah, keren banget ini pelajaran ya buat kita semua yang Allah berikan kesempurnaan fisik. Kita harus terus berjuang, terus berusaha, jangan kalah sama yang lain, ya. Jangan males-malesan. Pokoknya tuh kita harus berjuang untuk anak dan pasangan kita. Bukan begitu Pak? Iya, betul. Aku serahin ke Ibu ya. Ini ada sedikit dari kita, dan insya Allah nanti kalau untuk modal nanti kita share dulu ke orang-orang baik. Dan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa kita nggak bisa menerka-nerka nih akan dapat berapa ya kan, karena itu tergantung dari donasi dari orang-orang baik ya. Dan insya Allah semoga nanti ke depannya Ibu serta Bapak mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga beserta dengan anak-anak. Dan kalau bisa Bu, nanti ketika kita mau memulai usaha, kita harus memulai dari yang baik. Mungkin ya? Karena kemarin dari bank Iya. makin habis terus dipakein terus. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin ketika kita mau berdagang, kita memulai dari hasil yang baik. Ya, karena insya Allah kalau awalnya baik, nanti akhirannya pun juga akan baik. Ya, sabar, tawakal, jangan mencari selain dari ridhonya Allah. Ya, terima kasih Bapak Ibu.